Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hurin Ayeni. Saya dari Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah dengan nomor induk mahasiswa 202003003032. Di sini saya akan memberikan sedikit materi mengenai teknologi informasi. Yang pertama yaitu Google Form. Google Form atau yang disebut Google Formulir adalah alat yang berguna untuk membantu dalam merencanakan acara, mengirim survei, atau mengumpulkan informasi yang mudah dengan cara yang efisien. Form juga dapat dihubungkan ke spreadsheet. Jika spreadsheet terkait dalam bentuk tanggapan otomatis akan dikirimkan ke spreadsheet. Sejarah Google Form. Google Form awalnya dimulai sebagai fitur Google Spreadsheet di tahun 2008, 2 tahun setelah peluncuran asli. Anda bisa menambahkan formulir ke spreadsheet, memformatnya dalam lembar terpisah, dan melihat tanggapan formulir Anda di lembar lain. Itu dasar, tapi itu berhasil. Selanjutnya yaitu manfaat Google Form. Sebenarnya apa sih manfaat dan kegunaan Google Form? Banyak. Beberapa di antaranya adalah memudahkan Anda untuk membuat sekaligus mengoleksi atau mengumpulkan sebuah data. Kenapa harus Google Form? Karena Google Form akan mengumpulkan data dengan baik dan tentunya real time. Selanjutnya yaitu Google Classroom. Pengertian Google Classroom atau Google Class dalam bahasa Inggris disebut Google Classroom adalah layanan web gratis yang dikembangkan oleh Google untuk sekolah yang bertujuan untuk menyederhanakan, membuat, mendistribusikan, dan menilai tugas tanpa harus bertatap muka. Tujuan utama Google Classroom adalah untuk merampingkan proses bagi file antara guru dan siswa. Kemudian apa saja sih manfaat Google Classroom? Yang pertama, mudah digunakan, hemat waktu, kerjasama dan komunikasi, penyampaian data, dan efektivitas transaksi materi. Selanjutnya yaitu blogger. Definisi blog. Blog adalah singkatan dari website blog yang merupakan jurnal, artikel, atau informasi online dibuat berurutan berdasarkan tanggal penerbitan dengan konten terbaru berada di urutan teratas. Struktur sebuah blog, yang pertama header dengan menu navigasi, yang kedua konten utama yang berisi ringkasan daftar artikel terbaru atau isi artikel, yang ketiga sidebar yang berisi dengan daftar artikel terbaru, kotak pencarian, daftar komentar, daftar kategori, dan lain sebagainya. Yang keempat footer yang berisi teks yang berupa link, kebijakan privasi, link kebijakan, jawaban link, kontak, dan lain sebagainya. Manfaat dari blog yang pertama yaitu kemudahan dalam menyajikan atau berbagi informasi untuk orang lain melalui internet. Yang kedua, perusahaan bisa memberikan wawasan dan informasi terbaru untuk klien dan pelanggannya, sekaligus menjalankan konten marketing untuk calon pelanggan. Yang ketiga, melalui blog, pengguna bisa saling berinteraksi dengan Anda atau bisnis Anda. Yang keempat, promosi atau memasarkan sebuah produk atau jasa. Yang kelima, mengekspresikan pemikiran atau opini. Yang keenam, untuk meningkatkan kemampuan menulis. Yang ketujuh, membangun personal branding. Yang kedelapan, membangun relasi dengan blogger lain. Dan yang kesembilan, bisa mendapatkan uang dari internet melalui blog. Selanjutnya yaitu KineMaster. KineMaster adalah sebuah aplikasi smartphone yang khusus digunakan untuk keperluan editing video. Aplikasi ini dikembangkan oleh Nextstreaming, sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang pengembangan perangkat lunak multimedia yang berkantor pusat di Seoul atau Korea. Aplikasi ini pertama kali dirilis pada tahun 2013, tepatnya pada tanggal 26 Desember 2013. Kelebihan apa saja sih yang dimiliki oleh KineMaster? Yang pertama, ukuran file yang kecil. Yang kedua, performa mulus. Yang ketiga, fitur yang mudah digunakan. Dan yang keempat, fitur asistennya itu mudah digunakan oleh pengguna baru.
Lalu kekurangan dari KineMaster ini sendiri yaitu interface terkesan kaku, sulit mengubah ukuran teks, sumber media yang menjadi satu menyulitkan pencarian berkas, dan tidak ada tombol back pada tipe project sehingga menjadi keraguan apabila ingin kembali. Manfaat dari KineMaster ini, selain menawarkan opsi sumber audio yang lebih lengkap, KineMaster juga memungkinkan pengguna untuk mengatur seberapa nyaring suara latar, bagaimana video pertama kali muncul dan berakhir, kemudian durasi penayangan untuk jenis konten foto. Cara menggunakan KineMaster yang pertama, menambahkan file yang akan diedit, baik berupa video atau foto. Yang kedua, menambahkan musik atau audio. Yang ketiga, menambahkan audio dengan rekaman. Yang keempat, fitur ini berfungsi menambahkan teks, gambar, stiker, dan handwriting. Yang kelima, memutar video atau melihat preview video yang sedang diedit sebelum disimpan. Yang keenam, pengaturan meliputi tombol undo, redo, animasi berbagi, berpendek tampilan, tombol pengembalian kursor ke posisi semula. Yang ketujuh, lokasi tampilan video yang diedit. Dan yang kedelapan, tempat pengeditan. Selanjutnya yaitu YouTube. YouTube merupakan situs video sharing yang banyak digunakan untuk berbagi video. Situs YouTube didirikan oleh mantan pekerja Playpal Steve Chen, Chad Hurley, dan Jawed Karim pada Februari 2005. Dilansir dari Wikipedia, situs ini kemudian beralih menjadi milik Google pada akhir tahun 2006 hingga saat ini. Manfaat YouTube diantaranya, satu, berkreasi sesuai dengan keinginan, yang kedua, peluang ditonton jutaan orang, yang ketiga, tidak harus menggunakan alat canggih, yang keempat, fitur YouTube mudah digunakan, dan yang kelima, sebagai bahan bisnis. Kemudian, bagaimana sih cara membuat channel YouTube untuk bisnis atau nama lain di Android? Yang pertama, yaitu buka situs seluler YouTube dan login dengan akun Google Anda. Yang kedua, buat daftar channel. Yang ketiga, klik buat channel baru. Yang keempat, isi detail channel baru tersebut mulai dari nama, deskripsi, dan pengaturan lainnya. Yang kelima, verifikasi akun dan klik selesai. Setelah itu, kalian bisa membuat video-video sesuai keinginan Anda, kemudian diupload di YouTube. Nah, materi yang terakhir yaitu Microsoft PowerPoint. Pengertian dari Microsoft PowerPoint itu sendiri adalah suatu software atau program yang akan membantu dalam menyusun sebuah presentasi yang efektif, profesional, dan juga yang mudah. Nah, fitur-fitur yang ada di Microsoft PowerPoint yang pertama yaitu membuat slide presentasi baru, kemudian membuka dokumen presentasi, menyimpan dokumen presentasi sebagai file baru, mencetak dokumen presentasi, mengirim dokumen presentasi, melakukan publish dokumen presentasi, dan keluar dari program. Di dalam Microsoft PowerPoint juga terdapat hyperlink. Hyperlink itu yaitu menghubungkan suatu slide dalam media dengan bagian lainnya. Nah, cara membuatnya PowerPoint di hyperlink itu dengan memasukkan gambar dan video. Yang pertama itu kita buka PowerPoint, lalu kita blok teks yang akan digunakan. Setelah kita blok, kita lihat bagian kiri atas komputer atau laptop. Di sana ada tulisan insert, lalu kita klik. Selanjutnya, kita pilih hyperlink, lalu kita klik lagi. Setelah itu, kita pilih gambar atau video yang akan kita jadikan hyperlink. Setelah kita memilih gambar, lalu kita klik OK. Jika sudah, tulisan akan berubah warna menjadi biru. Jika sudah berhasil, maka ketika kita mengklik tulisan yang berwarna biru, akan muncul gambar atau video yang kita pilih tadi. Nah, itu tadi materi tentang teknologi informasi. Ada beberapa materi ya yang saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.